Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Salah satu pertanyaan yang sering disampaikan kepada saya setelah video-video ini banyak beredar adalah, apakah undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu masih berlaku atau tidak? Pertanyaan ini cukup menarik. Mengapa? Karena sebagian ketentuan di dalam undang-undang tersebut itu sudah diatur di dalam KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan di dalam pasal 603, 604, 605, dan 606. Apakah ini berarti aturan tersebut menjadi tidak berlaku? Harus kita ingat bahwa Undang-Undang Tipikor itu adalah undang-undang yang bersifat lex specialis. Lex specialis derogat legi generalis, sedangkan KUHP prinsipnya adalah aturan yang bersifat generalis. Ahli-ahli hukum sudah banyak berdebat di luar sana, utamanya pada saat penyusunan, bahwa seharusnya ketentuan yang sifatnya spesialis tetap dikeluarkan daripada aturan yang bersifat umum. Tetapi pembentuk undang-undang kita itu mengatakan bahwa yang sifatnya core crime dimasukkan ke dalam bab khusus. Oleh sebab itu di dalam KUHP ada bab khusus tentang tindak pidana korupsi yang memuat 4 pasal tersebut, yaitu pasal 603, 604, 605, dan 606. Kita ketahui bersama juga bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tipikor atau Undang-Undang Tipikor itu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi aturan ini tahun 99 diubah tahun 2001. Yang menarik adalah di dalam ketentuan KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 khususnya di pasal 622 ayat 1, saya bacakan saja. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam, nah kita lihat di huruf L, pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Langsung tarik di bagian belakang paling terakhir di huruf CC, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saya garis bawahi pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13 Undang-Undang Tipikor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bukan undang-undangnya. Yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah pasal-pasal yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Seperti kita ketahui bersama, contoh pasal 2. Yang dicabut ini pasal 2 ayat 1. Berarti pasal 2 ayat 2 tidak dicabut dan masih berlaku. Saya garis bawahi, pasal 2 ayat 1 yang dicabut. Tapi pasal 2 ayat 2 itu tidak dicabut, yang berarti masih berlaku. Di dalam KUHP ini juga disebutkan di dalam pasal yang sama, yaitu pasal 622 ayat 4, dalam hal ketentuan pasal mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf L yang saya bacakan tadi, diacu oleh ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pasal 2 ayat 1 pengacuannya diganti dengan pasal 603. B. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan pasal 604. C. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan pasal 605. D. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan pasal 606 ayat 2 dan pasal 13 pengacuannya diganti dengan pasal 606 ayat 1. Jadi 5 pasal tersebut sudah diganti acuannya dengan KUHP. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak rupanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, ya, tentang penyesuaian pidana, pasal 605 yang mengganti pasal 5 itu diubah juga. Jadi hati-hati,
pasal 605 yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diubah pada perubahan yang ke-48, ya. Pasal 605 diubah dalam nomor 48, kemudian pasal 606, ya, pasal 606 ayat 1 dan ayat 2 yang mengganti atau mengubah pasal 11 dan pasal 13 Tipikor diganti di perubahan ke-49. Jadi hati-hati, jangan cuma membaca KUHP yang baru saja, baca juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Apakah sampai di sini? Tidak. Ada perubahan lagi yang cukup menarik, itu di dalam lampiran undang-undang ini. Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, lampiran ini Nomor 1 Tahun 2026, khususnya ini saya langsung bukakan saja di dalam lampiran yang ke-1. Ya, daftar perubahan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi undang-undang ini mengatur ketentuan pidana di luar KUHP. Nah, ini ada pada perubahan nomor ke-18. Jadi Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tipikor, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 diubah juga di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Ya, diubah juga. Kemudian apakah cukup? Tidak, ada di perubahan ke-28, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tadi, yaitu di pasal 6 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, 12A ayat 1 dan 12B ayat 2. Tapi yang diubah di sini bukan deliknya, tapi yang diubah adalah pidananya di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Sehingga menjawab pertanyaan daripada judul kita, apakah Undang-Undang Tipikor masih berlaku? Jawabannya, iya, berlaku sebagian. Tetapi, sebagian pasal-pasal yang lain sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku di dalam KUHP, dan diganti acuannya di dalam KUHP, dan ketentuan pidana yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP itu sendiri juga sudah diubah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Selamat belajar dan selamat mencermati. Jangan sampai Anda salah menerapkan pasal-pasal tipikor, karena ini berarti Anda salah menerapkan hukum pidana. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.